Rasanya PDI Perjuangan betul-betul di ujung tanduk. Yang paling menakutkan mereka sekarang adalah kalau Hasto Kristianto, sekjen mereka betul-betul akan diadili. Dan kalau dia sampai diadili, hampir pasti dia akan dinyatakan bersalah. PDIP sekarang sedang melakukan langkah penyelamatan terakhir. Mereka sedang menjalani proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ju Yamto. PDIP berharap pengadilan tidak jadi dilakukan dengan alasan bahwa sebenarnya proses menuju pengadilannya cacat dan tidak lengkap. Tapi dari apa yang bisa kita tangkap dari media massa, KPK nampaknya sudah sangat berhati-hati menjalani proses untuk membawa Hasto ke pengadilan. Tidak ada yang perlu diragukan. Hasto layak diadili dan karena itu sangat mungkin dinyatakan bersalah. Ingat, ada dua tuduhan terhadapnya. Pertama, dia turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa jadi anggota DPR dari PDIP. Kedua, dia turut melakukan perintangan agar Harun tidak tertangkap. Sebuah hasil survei di akhir Januari yang dilakukan Lembaga Penelitian Terkemuka, Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus Harun Masiku menyatakan percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus tersebut. Hasil survei menunjukkan 77% publik yang mengetahui kasus Harun Masiku percaya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Di antara mereka yang tahu itu, lebih dari 3/4 percaya Hasto bersalah. Dengan kata lain, begitu seorang tahu, mendengar informasi, mempelajari kasus Harun Masiku, kemungkinan besar orang itu akan percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus itu. PDIP tentu saja sudah melakukan respons. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, meremehkan survei tersebut sebagai survei pesanan. Ia juga menuding hasil survei itu merupakan penggiringan opini negatif. Dalam upaya membela bosnya, Guntur menganggap KPK sebaiknya lebih memberi perhatian pada kasus Jokowi yang masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP ketimbang memperkarakan Hasto. Menurutnya, Hasto tidak menimbulkan kerugian negara sama sekali dibandingkan kasus Jokowi yang berdampak langsung pada masyarakat. Tentu saja PDIP bisa bicara apa saja. Tapi yang pasti hasil survei LS ini menunjukkan bahwa image Hasto dan mungkin PDIP di mata masyarakat memang sudah sangat rendah. Dan itu sebenarnya adalah hal yang harus disikapi dengan bijaksana oleh PDIP. Di sisi lain, respons PDIP juga sangat memprihatinkan. Bayangkan PDIP menganggap penyuapan KPU sebesar hampir 1 miliar rupiah adalah hal yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian negara. Kalau sebuah partai terbesar yang selama ini menyebut diri sebagai pejuang demokrasi menganggap penyuapan 1 miliar rupiah kepada KPU sebagai tidak berbahaya, kita mungkin sekarang bisa paham mengapa korupsi kita sedemikian buruk dan demokrasi kita sedemikian hancur. Tapi PDIP memang nampak all out berusaha menyelamatkan Hasto agar tidak sampai diadili. PDIP menuduh KPK sebenarnya tidak punya bukti cukup untuk membawa Hasto ke persidangan. Tapi dari apa yang kita saksikan sekarang, KPK sangat memiliki bukti yang mungkin bahkan semula tak dibayangkan PDIP. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK menjelaskan bahwa penetapan tersangka kepada Hasto dilakukan dengan rangkaian bukti yang cukup. Bukti permulaan yang dinilai KPK cukup adalah hasil penyadapan 12 nomor ponsel genggam, surat, dokumen, keterangan saksi, dan sejumlah uang. Berdasarkan bukti-bukti itu, KPK bisa memberikan penjelasan rinci tentang mengapa Hasto layak dijadikan tersangka dalam upaya kotor menjadikan Harun sebagai anggota DPR. Mula-mula ada persoalan dengan Rizky Aprilia, kader PDIP yang lolos menjadi anggota DPR di Sumatera Selatan, tapi diminta untuk mengundurkan diri untuk diganti oleh Harun Masiku. Hasto disebut KPK menjanjikan Rizky Aprilia jabatan komisaris BUMN atau komisioner Komnas HAM asal mau menyerahkan kursi DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan kepada Harun. Untuk itu Hasto bahkan mengirimkan kader PDIP Saiful Bahri terbang ke Singapura untuk minta Rizky melepaskan kursinya. Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Rizky. Ia memilih tetap menjadi anggota dewan dan menyatakan akan melawan kalau dipaksa. Karena penolakan Rizky inilah, Hasto diduga memilih untuk menyuap komisioner KPU yang sempat menjadi kader PDIP, yakni Wahyu Setiawan. Saiful kembali diutus bertemu Wahyu. Wahyu minta uang sogokan 1 miliar rupiah, tapi bisa ditawar oleh Saiful sehingga cukup dibayar 900 juta rupiah. Saiful kemudian minta Harun menangani biaya operasional sebesar 1,5 miliar rupiah. Ini semua diketahui oleh Hasto, yang bahkan diduga menyanggupi untuk ikut menyediakan uang agar urusan Harun cepat selesai. Menurut KPK, pada 16 Desember 2019, Hasto memberikan 400 juta rupiah kepada advokat PDIP Doni Tri Istiqomah melalui tas ransel yang dibawa staf Hasto Kusnadi. Doni menyerahkan dana itu kepada Saiful.
Saiful juga dibantu anggota PDIP dan ex-anggota Badan Pengawas Pemilu 2005-2010 Agustiani Tio Firidelina. Upaya menyuap Wahyu itu akhirnya gagal karena adanya operasi tangkap tangan KPK. Wahyu, Saiful, Doni, dan Agustiani ditangkap. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK kemudian menjelaskan mengapa Hasto tidak jadi tersangka dan mengapa Harun bisa melarikan diri. Menurut KPK, ganjalan setelah kesuksesan OTT justru datang dari pimpinan KPK periode 2019-2024, Firly Bahuri. Firly disebut tidak ingin menaikkan status Hasto menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara. Tim KPK sebenarnya sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran Hasto dalam konstruksi perkara tersebut. Tapi Firly menolak menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka. Ini tentu sangat mencurigakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Saat itu tim KPK yang terdiri atas 5 orang di PT IKA justru ditahan oleh sekelompok petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan. Tim KPK digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh tim Hendy Kurniawan. Mereka juga harus melakukan tes urin. Alat komunikasi dan beberapa barang milik tim KPK tersebut juga diambil paksa. Akibatnya upaya tangkap tangan Harun dan Hasto gagal dilakukan. Saat memberikan kesaksian di sidang pra-peradilan ini, KPK juga menyatakan memiliki bukti dari hasil sadapan WA bahwa Hasto pernah memerintahkan Harun untuk menghilangkan barang bukti termasuk merendam handphone ke dalam air. Menurut KPK, Hasto juga memerintahkan Harun Masiku menghilang dan kabur. Masih ada penjelasan lain dari KPK yang menunjukkan mereka punya bukti lebih dari cukup untuk memperkarakan Hasto. Tapi dari apa yang saya paparkan barusan, saya rasa sudah cukup untuk membuat kita semua bisa percaya mengapa KPK menganggap Hasto layak dijadikan tersangka. PDIP ada di ujung tanduk. Kita nampaknya tinggal menghitung hari. Coming soon, persidangan Hasto dan Harun.